Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam beberapa waktu ke depan, ya terutama dalam minggu ini, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentunya. Bagaimana semua kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia pastinya. Dan menjadi saksi Kristus berarti bagaimana kehidupan kita dan bersaksi sehingga orang lain melihat. Orang lain bisa mendengar, orang lain bisa mengetahui tentang Yesus melalui, saya katakan, perkataan kita, melalui sikap kita, dan juga perbuatan kita. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa memperagakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya soal berbicara loh saudara, bukan hanya tutur kata, ucapan-ucapan, teori-teori yang bagus, tetapi bagaimana menyangkut dan mencerminkan sebuah kasih, sebuah kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Dan langkah-langkahnya tentu kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, garis bawahi bahwa kehidupan kita harusnya mengalami Kristus secara pribadi. Saya terlampau percaya masing-masing kehidupan Anda dan saya punya kisah, punya permulaan, punya sebuah momen di mana kita mengalami kasih Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui banyak peristiwa, mungkin melalui peristiwa kecelakaan, melalui peristiwa sakit penyakit dan Anda disembuhkan, juga mungkin juga bisa melalui peristiwa kebangkrutan, lalu kita dipulihkan, lalu juga bagaimana pertemanan, rumah tangga. Saya mendengar banyak sekali kisah-kisah dari teman-teman, bagaimana awal mulanya mereka bisa mengalami Kristus dalam kehidupan pribadinya. Saya katakan bahwa sebelum bersaksi kepada orang lain, kiranya kita perlu mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari Kisah pasal 9 saya melihat bagaimana kisah Paulus, dan waktu itu namanya adalah Saulus, ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Dalam Kisah pasal 9 ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, ke sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sebuah kisah bagaimana Saulus awal mulanya dia adalah seorang penganiaya, dia seorang pembenci dari anak-anak Tuhan, ya bahkan orang-orang yang percaya. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan mengubahkan arah hidupnya. Dia menjadi buta, dan setelah itu dia 3 hari kemudian dia bisa melihat, dan seterusnya. Anda bisa baca dalam Kisah pasal 9 di sana. Saya bilang kepada semua kita perlu dekat dengan Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu dengan membaca firman Tuhan. Dengan kita berdoa, berarti kita menjalin komunikasi, relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita semuanya. Sekali lagi, setelah Anda bisa membaca firman, kita berdoa, kita bersyukur, kita mendalami kehidupan kita dengan aktif, kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu akan tinggal diam dalam kehidupan kita. Dan biarlah, saya percaya Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan arah kehidupan kita, mengubahkan cara pandang kita, dan mengubahkan semua hal dalam kehidupan kita. Sehingga hidup Anda diarahkan senantiasa oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti hanya Paulus, bagaimana dia punya kesaksian lahir baru dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman di hari ini, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda bisa mengalami bagaimana disentuh oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan itulah menjadi permulaan kita untuk Anda bisa keluar menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat renungan hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang percaya masing-masing kami mengalami Kristus. Biar kami senantiasa terus dalam hidup kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat kesaksian kami menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Kami bisa menceritakan kesaksian kehidupan kami yang dipulihkan, yang disembuhkan, bahkan menerima keselamatan yang besar dari Tuhan. Sehingga dunia bisa mendengar kehidupan kami, dan kami bisa bersaksi kepada mereka semuanya.
Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga tinggal dan memiliki Engkau dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan Engkau. Segala puji bagi Tuhan di dalam berkat nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.